Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Oke, kembali lagi video kami tentang ikatan kimia. Lanjutan dari materi part 1 ya. Sekarang ini part 2, yaitu kita membahas tentang ikatan ion. Jadi kita akan membahas tentang ion. Ikatan ion ya. Kemarin kita bahas apa ya? Baru pengantar ya. Bagaimana kaidah kestabilan, bagaimana unsur logam, bagaimana unsur non logam, apa hubungannya dengan melepas dan menerima elektron. Kita sudah bahas itu ya. Untuk ya belum nonton part 1-nya, silakan dinonton dulu baru ke part 2 supaya tidak bingung untuk mendapatkan penjelasan tentang ikatan ion ini ya. Nah sekarang saya ucapkan selamat datang bagi yang bergabung. Terima kasih jika Anda subscribe, menontonnya sampai habis, like dan komen, dan juga jangan lupa share. Terima kasih. Oke, saya langsung saja tentang ikatan ion ya. Ya, kita sudah bahas kemarin bahwa ikatan ion itu adalah ikatan antara unsur logam dan unsur non logam ya. Jadi ada unsur logam berikatan dengan unsur non logam. Bagaimana sih unsur logam itu yang kita bahas kemarin? Unsur logam itu ciri-cirinya dia melepas elektron untuk mencapai oktet atau duplet ya. Dia melepas elektron. Non logam bagaimana sih ciri-cirinya unsur non logam? Yaitu dia sifatnya menerima elektron. Menerima elektron supaya stabil membentuk kaidah oktet atau kaidah duplet. Nah, bagaimana prinsip ikatan ion ini adalah prinsip ikatan ion itu adalah dia adanya serah terima elektron. Serah terima elektron. Nah, namanya saja unsur logam dengan unsur non logam atau unsur yang melepas elektron berkaitan dengan unsur yang menerima elektron. Pasti prinsip ikatannya ada unsur logam ini menyerahkan elektronnya ke unsur yang menerima elektron. Jadi terjadi serah terima elektron atau terjadi transfer elektron ya. Terjadi transfer elektron. Misalnya nih, saya bahas NaCl, unsur logam ya. Dia terdiri dari unsur Na11 dan unsur Cl. Na281, Cl287. Nah, supaya stabil ini harus melepaskan elektron. Melepas satu elektron. Sedangkan Cl dia harus menerima satu elektron. Berarti ini Na memberikan ke sini jadi stabil ya. Saya lanjut saya di sini menjadi Na plus konfigurasinya menjadi 28, sedangkan Cl min 288. Nah, ketika terjadi serah terima elektron atau transfer elektron dari Na ke Cl, maka terbentuklah senyawa NaCl ya. Na sebagai ion positif. Jadi ini sebagai ion positif. Ion positif istilahnya. Kan namanya ion. Ada di istilahnya ion positif dan ada ion negatif. Ion positif adalah ion yang melepaskan elektron. Sedangkan ion negatif adalah ion yang menerima elektron. Makanya dia bermuatan min ya di sini ya, Pak. Kayak pangkat ya di atasnya. Coba silakan diperhatikan kayak pangkat, dia plus. Bukan itu. Tapi itu bukan pangkat, itu adalah muatannya. Jadi terbentuklah senyawa NaCl.
Nah, ada istilah lain juga yang perlu kita ketahui. Ion positif itu nama lainnya adalah sama dengan kation ya. Kalau saya bilang kation, berarti itu namanya, itu yang saya maksud adalah ion positif. Nah, kalau ion negatif namanya, nama lainnya itu adalah anion ya. Nah, dalam konteks atau dalam NaCl, Na sebagai kation atau ion positif, Cl sebagai anion. Nah, biasa ada soal begitu ya. Jadi Anda harus tahu bagaimana sih itu ikatan ion. Nah, mungkin penggambarannya lebih jelas saya tampilkan di sini. Nah, coba lihat ikatan ion ya. Perhatikan saja ikatan ion ya. Tidak usah dulu perhatikan ikatan kovalen karena belum dibahas. Nanti kita bahas setelah ini. Kita bahas dulu ikatan ion. Jadi di sini coba kita perhatikan ada transfer. Ada ini, anggaplah ini Na ya. Ini Cl. Nah, dia transfer elektronnya ke Cl sehingga dia berikatan seperti yang digambar ini ya. Nah, ada dibilang ion positif dan ada dibilang ion negatif. Jadi prinsipnya ini adalah adanya transfer elektron atau adanya serah terima elektron. Nah, ibaratnya selalu jika ada yang melepas, pasti ada yang menerima ya. Nah, itu yang harus kita pegang. Kalau ikatan ion, jika ada yang melepas, maka harus ada yang menerima. Nah, harus ada yang menerima. Nah, yang perlu juga kita ketahui bahwa poin dari ikatan ion. Jadi ion jika ada yang melepas maka harus ada yang menerima ya. Tidak boleh ini Na plus melepaskan elektron kalau tidak ada yang terima. Harus ada yang menerima dulu baru Na plus siap melepaskan elektron. Nah, kemudian prinsip kedua yang kita harus ketahui bahwa berapa elektron yang dilepas. Nah, yang dilepas, maka begitu juga yang harus diterima. Nah, yang harus diterima. Nah, diterima. Jadi jika Na melepas satu, maka harus ada yang menerima satu, yaitu Cl menerima satu. Nah, yang menjadi masalah nanti di sini misalnya Mg ya. Misalnya saya turun dulu ini, sorry. Misalnya ada Mg 12 ya, nomor atomnya 12. Silakan dicek di tabel produk sendiri. Cl 17. Anggaplah ini magnesium 282 ya. Berarti dia harus melepas elektron. Melepas 2 ya. Saya tambahkan melepas 2 elektron. Melepas 2 elektron. Sedangkan Cl harus dia menerima 1 ya. Menerima 1 elektron. Jadi anggaplah ini Mg dengan Cl. Saya mau dia berikatan. Tentunya berikatan ion karena Mg sifatnya melepas, Cl sifatnya menerima. Pasti dia secara alamiah atau otomatis dia pasti berikatan secara ionik. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya ini Mg dan Cl berikatan sedangkan Mg harus melepas 2 sifatnya. 1 Mg, setiap Mg melepas 2. Karena dia golongan 2A kan, makanya dia elektropotensinya 2. Beda dengan Na. 1 Na dia hanya melepas 1, itu sifatnya. Itu ketetapannya. Itu memang kebiasaannya. Cl hanya kebiasaannya atau sifatnya menerima 1 karena golongan 7A. Bagaimana caranya Mg dan Cl berikatan? Sedangkan ada prinsip tadi yang saya tulis di sini. Berapa elektron yang dilepas, maka begitu juga yang harus diterima. Jadi, berapa elektron yang dilepas, harus begitu juga yang diterima. Tidak boleh
lebih banyak yang dilepas daripada yang diterima, atau sebaliknya lebih banyak yang diterima atau daripada yang dilepas. Harus sesuai berapa yang dibutuhkan. Nah, beda tadi. Coba kita lihat kembali Na dengan Cl. Na memang kebetulan pas-pas. Dia melepas satu. Dia memang kemampuannya Na melepas satu, sedangkan Cl memang kemampuannya hanya menerima satu, jadi pas-pas. Jadi membentuk NaCl. Nah, persoalan lagi timbul kalau dia MgCl. Mg harus melepas dua, tidak bisa melepas satu. Itu memang sudah ketentuan, itu sudah sifatnya dari sana. Sedangkan Cl tidak bisa melepas dua, harus menerima satu elektron. Bagaimana caranya supaya dia berikatan? Maka, caranya Cl harus dua supaya dia berikatan. Jadi tambah lagi satu Cl, 287. Dia kan setiap Cl menerima satu elektron. Makanya Mg memberikan satu elektron ke Cl yang satu, dan Mg lagi yang satunya lagi elektron memberikan lagi Cl yang satunya lagi, sehingga terjadilah ikatan ion. Tulis dulu ya ikatan ionnya ya, ioniknya 12 28. Cl min berarti dia 288, stabil ya karena dia sudah menerima satu elektron. Sel yang satu lagi Cl min 17 288. Nah, maka ketika Mg dan Cl berikatan, maka harus Mg-nya 1, Cl-nya harus 2. Jadi harus perbandingannya Mg-nya 1 dibanding 2. Karena kenapa? Kita lihat ini, karena Mg sifatnya melepas 2, tidak bisa melepas 1. Sedangkan Cl hanya sifatnya menerima 1. Makanya ketika ingin berikatan antara Mg dan Cl, harus Mg-nya 1, Cl-nya 2. Itu sudah ketetapan. Jadi terjadilah rumus senyawanya MgCl2. Berbeda tadi dengan Na, pas-pas ya. Na-nya 1, Cl-nya 1. Jadi dia 1:1 di sini ya. 1:1. Na-nya 1, Cl-nya 1. Itu pas-pas. Sedangkan kalau sama Mg, jadi berbeda ya. Ketika Cl sama Mg, dia harus 2. Sedangkan ketika dia bersama Na, dia cukup 1 saja, dia sudah bisa berikatan. Jadi dia harus memanggil istilahnya temannya yang lain, Cl yang lain, supaya dia bisa berikatan dengan MgCl2. Dengan Mg maksudnya. Jadi terjadilah ikatan ionik. Kalau saya tanya yang mana lagi kation, mana anion ya? Sebagai kation adalah Mg2+. Anion atau kation itu ingat apa kation? Ion positif ya. Anion Cl-. Cl-nya sebagai anion ya. Ya, di sini kita bisa melihat bagaimana proses ikatannya ya. Tadi saya contohkan di sini. Coba lihat di bagian pertama NaCl. Nah, begini. Ini maksudnya diagramnya ini kulit pertama, kulit kedua 8 elektron, kulit ketiga atau elektropotensnya 1 elektron. Dia memberikan ke sini ya. Nah, makanya jadilah NaCl. Nah, tadi juga Mg dengan O. Bagaimana berikatan antara magnesium dengan oksigen? Nah, kita lihat kulit pertama Mg282 tadi ya, seperti yang tadi saya contohkan. Sedangkan O dia elektropotensinya 6, berarti dia harus menerima 2. Dia butuh 2 elektron. Nah, makanya elektron ini diberikan ke oksigen. Maka jadilah MgO. Nah, coba kita lihat sini Mg. Jadi proses pertama Mg melepaskan 2 elektronnya. Kemudian kan awalnya kan Mg282. Ketika melepas elektronnya jadi 28. Nah, kemudian oksigen ini, elektron ini langsung ditambahkan oleh oksigen, masuk ke oksigen. Yang tadinya dia konfigurasinya 26, 2 ini ya, sorry ya, 26. 2 isinya 26. Masuk elektron 2 jadi 28, stabil ya, stabil. Jadi kesimpulannya Mg2 plus tambah O2 min menghasilkan MgO. Mg-nya 1, O-nya 1, jadi pas-pas. Pas-pas Mg sifatnya melepas 2,
O juga menerima 2. Untuk penulisan persamaan reaksi kayak begini belum dibahas ya terlalu dalam di bab ini. Nanti kita bahas lebih dalam di semester 2 kelas 10 ya, tentang persamaan reaksi. Silakan perhatikan saya dulu bagaimana prosesnya. Kemudian unsur kalsium. Coba perhatikan Ca, konfigurasinya 2882. Dia mau berdekatan dengan F. Dia di sini kita lihat F-nya ada 2 ya. F-nya ada 2. Kenapa 2? Karena F sifatnya atau konfigurasinya 27. Artinya kalau 7 elektron valensinya dia menerima 1. Makanya dia harus 2 supaya Ca ini yang melepas 2 bisa masuk ke semua F, masing-masing F ya. Jadi perbandingannya 2:1. Ca-nya 1, F-nya 2. Jadi begini Ca2+ 2 elektron. Proses pertama Ca melepas 2 elektron. Jadi begini konfigurasinya. Kemudian elektron 2 elektron ini masuk ke 2F, artinya masing-masing F menerima 1. Jadi F juga stabil 28. Sehingga perbandingannya Ca-nya 1 banding F-nya 2. Dalam ion begitu ya, begitu selalu. Selalu kita mencari bagaimana menulis rumus senyawanya. Kayak misalnya ini NaCl. Na-nya 1, Cl-nya 1. Kalau Mg dan O, Mg-nya 1, O-nya 1. Jadi ketetapannya tidak mungkin ada NaCl2. Tidak mungkin ada NaCl2. Selalu Na. Jika Na dengan Cl, selalu Na dengan Cl. Tidak mungkin ada NaCl2. Karena sifatnya memang begitu ya. Na melepas 1, Cl menerima 1. MgO juga begitu. Begitupun juga Ca dengan F. Harus Ca-nya 1, F-nya 2. Tadi sebelumnya dibahas Mg dengan Cl. Harus Mg-nya 1, Cl-nya 2. Kemudian litiumnya melepas 1. O menerima 2. Sehingga jadilah lagi Li-nya 2, O-nya 1 ya, dan seterusnya. Bisa Anda perhatikan di sini. Al begini ya. Al dia melepas 3. F menerima 1. Makanya ketika Al sama F, maka F harus 3. Karena F menerima 1 ya. Jadi ini sebuah ketetapan. Tidak mungkin ada Al F2. Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin terjadi ya. Karena Al menerima 3. F menerima 1. Al melepas 3. F menerima 1. Jadi harus pas-pas. Berapa yang dilepas, begitu juga yang harus diterima. Jika ada yang melepas, harus ada juga yang menerima elektron. Nah, kemudian bagaimana jika Al dan O? Kita satu kali bahas lagi nih. Al itu ya, saya tulis ulang 13. 283. Dia melepas 3 elektron. Sedangkan O 8 ya. Nomor atomnya jadi 26. Karena 6 elektron valensinya berarti dia sekali lagi dia menerima 2 elektron. Kira-kira kalau Al dan O berapa Al? Berapa O? Berapa X dan Y-nya? 1 melepas 3, sedangkan O menerima 2. Maka ya cara cepatnya itu untuk simpelnya kalau ion langsung saja kali silang ya. Yang penting Anda punya skill mengetahui berapa yang dilepas dan berapa yang diterima. Arti supaya pas-pas Al-nya harus ada 2. Kali silang istilahnya Al harus 2. Sedangkan O harus 3. Dibalik ya. Jadi ini O harus sebanyak ini, sebanyak punyanya Al. Sedangkan O harus sebanyak punyanya Al ya. Sedangkan Al harus sebanyak punyanya O. Yaitu 2. Jadi supaya seimbang dia harus membentuk Al-nya 2, O-nya 3. Begitu cara simpelnya ya. Supaya cepat, cara cepatnya. Kita buktikan betulkah kalau Al-nya 2, O-nya 3 itu bisa pas-pas. Berapa yang dilepas, begitu juga yang diterima. Kita lihat. Coba tambah lagi Al 1 karena Al-nya 2. 2, 8, 3 ya. Kemudian O. Anggaplah ini karena O menerima 2, di sini harus kasih 2 ya.
Berarti sisa 1. Nah, sekarang kemudian tambah lagi O. 8, 26. Nah, ini satu di sisa 1 yang AL di atas ini saya berikan ke sini saja 1 ya. Nah, kemudian di sini saya kasih 1 lagi AL di sini. Menerima 2. Jadi sisa 2. Nah, tambah lagi O1. 8, 2, 6. Ah, 2 ini masuk ke sini. Jadi pas-pas ya. Jadi pas-pas. AL-nya saya langsung saja 3 plus menjadi 2, 8, O, 2 min, 13, 8 ya. 2, 8. Ah, jadi pas. AL-nya 2, O-nya 3. Jadi begitu semua saja. Yang penting Anda harus tahu berapa melepasnya, berapa menerimanya. Nah, misalnya saya kasih contoh. Misalnya ada CA dan apa ya, S ya. CA itu 20, S itu 16. Nah, CA 20, nah, harus Anda dulu cari tahu bagaimana, apakah ini melepas atau menerima. Nah, ini melepas 2, oke. Melepas 2 elektron. S 16 2, 8, 6. Jadi artinya dia menerima 2. Menerima 2 elektron. Nah, seperti itu cara tarik saya. Berarti ini harus sebanyak S kali silang ya. Ini harus sebanyak CA. Jadi kalau CA dengan S berkaitan, CA-nya 2, S-nya 2. Jadi pas-pas. Tapi bisa disederhanakan, ini kan 2/2. CA-nya 2, S-nya 2. Berarti disederhanakan menjadi CAS. Kasih 1/1 ya. Karena sama ya. 2/2 sama dengan 1/1. Jadi membentuk CAS. Nah, kan memang bisa 1 ya. Jadi ini 2 elektron langsung saja ke sini. Nah. Ya, kemudian jangan lupa bagaimana menentukan menentukan bagaimana menentukan kation dengan anion ya. Nah, coba kita kembali lagi. Nah, makanya ini tadi coba lihat AL. Dia melepas 3, F menerima 1. Berarti balik saja, AL punyanya F yang menerima 1, sedangkan F punyanya AL yang melepas 3. Jadi AL F3. Dikali silang saja ya. Yang juga begitu. LI melepas 2. Sedang LI melepas 1 ya, ini melepas 1, sorry. Sedangkan O menerima 2. Nah, berarti balik saja. Berarti LI-nya 2, O-nya yang 1. Kalau 1 tidak usah ditulis ya kayak begini. Harusnya kan begini, LI, O-nya Nah, LI-nya 2, O-nya 1 ya. Kalau 1 begini tidak usah ditulis ya. Penulisan matematika tidak perlu kalau 1 ditulis. Nah, begini pun juga ini MG dengan O. MG-nya 1, O-nya 1. Nah, dan seterusnya ya. Langsung saja. Misalnya satu kali lagi ya. Saya kasih contoh lagi misalnya. Misalnya senyawa Mg dan nitrogen. Nah, dia ini nitrogen ini 7. Nomor atomnya 12. Nah, saya langsung saja Mg 282, sedangkan N 25. Berarti dia menerima 3 ya. Menerima 3 elektron supaya stabil. Sedangkan Mg dia melepas 2. Nah, ingat kalau menerima melepas pasti ion ya. Karena memang ini kan videonya membahas ion. Nah, berarti Mg ini punyanya Mg 3. Mg-nya harus 3. Sedangkan ini yang 2 punyanya N. Jadi Mg3N2. Jika Mg dan N harus berikatan, maka jadilah Mg3N2. Jadi balik saja. Penting Anda tahu skill atau tahu cara begini. Tentukan melepas berapa, menerima berapa. Itu intinya ya ikatan ion. Melepas berapa, menerima berapa, baru dibalik saja. Nah, dibalik saja. Oke. Silakan ditanyakan lagi jika ada masih bingung. Nanti saya berikan latihan soal. Silakan ditanyakan jika ada contoh soal yang Anda membingungkan, soal SBK, soal apakah,
Olimpiade bisa juga, yang berkaitan dengan ikatan kimia bisa ditanyakan. Nanti saya buatkan video khusus untuk membahasnya supaya yang lain juga bisa dapat hikmah dari pertanyaan Anda. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk ikatan ion. Kita lanjut lagi part 3 tentang ikatan kovalen ya. Nanti untuk ini hanya pembahasan kualitas SMA ya. Nanti saya bahas video khusus tentang ikatan ion dengan beserta teori-teorinya, termasuk teori kisi ya, tentang kisi-kisi itu, energi kisi yang berhubungan dengan biasanya pelajaran di kampus ya, atau soal-soal olimpiade misalnya. Nanti saya bahas khusus itu ya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tetap salam dahsyat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.